Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Vandister Channel. Kali ini saya akan mengupas kembali sejarah kampung halaman saya Bolaang Mongondo dengan tema Pulau Emas. Dalam bahasa Mongondo adalah Tondoga Burawan. Tondoga Pulau Emas indah, subur dan kaya, tenggelam ke dasar lautan. Dalam berbagai riwayat diceritakan Pulau Tondoga berada tepat di depan pantai Inobonto, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Pulau luas yang memanjang dari Teluk Lombajin sampai ke arah Lolak dan terus melebar ke arah Laut Sulawesi. Tondoga adalah sebuah pulau yang kaya emas dan subur. Jalan satu-satunya masuk ke Pulau Tondoga adalah melalui Tanjung Empu. Negeri kaya emas ini bahkan sering diucapkan dalam bondit atau semacam pantun sejarah Bolaang Mongondo sebagai berikut. Aku oi bogani ki kampung poengan, na adon kami, tole na adon doman, tumakoi tumonggoruan, kombangka sinangkoyan, ireagan in sinomburan, kon yuaknya in kinarang botoy monag, pogo garawan, poribu konto tabuan. Tubuh kon pintad, bulawan kon tua, inta ompuan, abitku, ede in gayang, pulunya pulu in bulawan, bayaan posolalang, motom buku, motom pulang, yang artinya, aku bogani kampung poengan, kami datang bergantian dengan kapal perang. Di tengah kapal berkibar bendera megah, diperintah oleh sang tuan. Ayo dayung kita jaga kelilingi pulau. Pulau yang pantainya adalah emas. Di sanalah sumpah dan perjanjian. Pedangku adalah gayang. Pegangannya terbuat dari emas. Inilah pedang penjaga apapun resikonya. Yang artinya, pulau kaya emas ini memiliki benteng yang kokoh, mampu menghalau perampok manapun yang masuk. Namun di negeri ini siapapun yang tinggal dilarang berkata-kata kasar. 3 kata sangat dilarang oleh para leluhur, yaitu wario, roba, waro. Namun suatu ketika ada seorang lelaki, Tondogia, penghuni pulau kaya ini, melanggar aturan. Tondogia melanggar perjanjian itu dengan berkata kasar mengucap 3 kata tadi. Maka ketika perjanjian dan aturan ini dilanggar, bergemuruh dan bergetarlah pulau tersebut. Gempa yang maha dahsyat meluluh lantakkan Pulau Tondoga. Seluruh penduduk pulau ini tenggelam ke dasar lautan. Hanya sedikit yang selamat dari peristiwa besar ini. Namanya adalah Ian, selamat oleh perahu sampannya. Seluruh keluarganya yang tinggal di Pulau Emas itu tenggelam bersama pulau ke dalam lautan. Dirinya selalu takut mengenang peristiwa itu. Sesekali Ian membawa sampan dan mencari tanda-tanda pulau tersebut. Tak ada yang didapatinya. Malapetaka dahsyat yang selalu dia renungkan. Batu besar yang berada di sekitar Tanjung Empu. Batu Ian, tempat Ian untuk selalu merenung dan berdoa. Memohon ampun kepada leluhurnya. Namun Pulau Emas itu telah hilang. Ditelan lautan terbenam ke dasar lautan. Cerita ini mengingatkan kita pada cerita Sang Kuryang yang mirip ceritanya sehingga muncullah Danau Toba. Kita lanjut. Pada suatu ketika ada seorang pria tinggal di sekitar Muara Lombajin. Inobonto tidak memiliki anak dan keturunan. Berangkatlah ia ke Batu Ian. Di sanalah dia melaksanakan ritual dan berdoa. Doanya akhirnya diterima dan segeralah mendapatkan anak. Ritual Batu Ian dilakukan dengan membakar kemenyan dan melempar makanan ke lautan. Proses ritual masih dilakukan terakhir di tahun 1867, dipimpin langsung oleh raja. Namun,
Hujan terus-menerus selama seminggu, akhirnya membatalkan ritual tersebut. Tak jauh dari batu Ian, juga ada batu besar yang dinamakan Batu Toimoi. Pada saat terjadi bencana dahsyat, ditenggelamkannya Pulau Emas Tondoga. Ada seorang wanita suci perawan yang juga selamat dari peristiwa ini. Namanya adalah Toimoi. Pada saat Pulau Emas Tondoga mulai bergetar, Toimoi dengan secepat berlari dan berlindung di batu besar ini. Toimoi menyaksikan langsung peristiwa hebat itu. Kesediaan dan ketakutannya berbuah sedih, terus berlarut, dan akibat ketakutannya, ia kehilangan seluruh keluarga dan sahabatnya. Suatu ketika, Toimoi berdoa dan bermohon kepada leluhur agar jiwanya diambil disatukan bersama batu yang melindunginya. Doanya diterima, jasad dan jiwanya bersatu bersama batu besar itu, yaitu Batu Toimoi. Sekali lagi, cerita ini hampir mirip dengan cerita Malin Kundang. Namun perbedaannya adalah Malin Kundang dikutuk dan Toimoi di cerita Bola Mongondo meminta doa untuk dijadikan batu. Lanjut. Dahulu di tempat ini, masyarakat sering melakukan ritual dan pengobatan dengan menaruh pinang. Doa yang diminta adalah umur panjang, sembuh dari penyakit, dan selamat dari bala dan mara bahaya. Ritual ini seperti halnya doa Tomoi yang diterima di lokasi ini, dilarang ribut dan bersuara keras. Salah satu ritual Toimoi dan Naadon in mamaan di kadon harangon, no takit ki adikku, yo popo piapa. Toimoi ini adalah pinang. Jangan heran dan jangan diganggu. Anakku sakit, maka doakanlah agar anakku sembuh. Itulah arti dari doa. Salah satu ritual dari Toimoi. Dua peristiwa besar antara batu Ian dan batu Toimoi menjadi sumber pengetahuan dan kebiasaan dalam budaya penggalian dan pencarian emas dalam tradisi adat budaya Bolang Mongondo. Antara lain di saat mencari emas dilarang menggunakan kata-kata kasar, yaitu seperti yang tersebut di atas tadi, seperti wario, konion, atau waroa. Atau jika menemukan emas di dalam lubang, dilarang bergembira ria, cukup diam dan teruslah mengambil dan menggali. Apa mungkin cerita ini nyata? Dan apa mungkin sesungguhnya pulau emas yang tenggelam ke dasar lautan itu negeri Atlantis, sebuah pulau kaya emas yang kemudian hilang dalam suatu bencana besar? Penduduknya yang sejahtera, kaya, dan pemimpinnya yang bijaksana cukup menggambarkan bahwa aturan dan perjanjian dalam bahasa Mongondo yaitu inompuan wajib ditaati dan dilaksanakan, niscaya kekayaan akan berlimpah. Seperti apa yang dicatat oleh dua pelaut kuno Yunani, Pliny dan Strabo, dalam bukunya Plato Atlantis memiliki pemimpin yang sangat bijaksana. Semua negeri yang kaya emas di negeri timur yang jauh, dicatat oleh Strabo 256 sebelum Masehi. Jadi, kemungkinan besar cerita ini adalah nyata karena dibukukan oleh para pencatat sejarah seperti yang disebutkan tadi, yaitu dua pelaut kuno yang berasal dari Yunani, yaitu Pliny dan Strabo. Pulau yang tak lagi ditemukan saat kunjungan yang kedua kalinya oleh Pliny dan Strabo. Negeri yang kaya dan berlimpah emas. Negeri bermandikan cahaya matahari. Katulistiwa di timur. Jauh. Mungkinkah negeri Tondoga masih ada? Wallahu alam bisawab. Sumber
cerita dan atau sumber sejarah olahan yaitu Bidregen tot de kennis der zending en der tal land en volkenkunde van Nederlands India Bolang Mongondo. Batu Ian halaman 26, Batu Toimoy halaman 28. Sumber gambar ilustrasi Google Maps, tampak gugusan pulau di dasar lautan dan ada semacam benteng kokoh besar memanjang melindungi pulau tersebut. Kemudian dari YouTuber Vandister Channel, rekaman ilustrasi tampak dari atas. Demikian ulasan sejarah Batu Ian ataupun Pulau Emas, indah, subur, dan kaya yang tenggelam ke dasar lautan di zaman dahulu kala di Bolaang Mongondo. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita dapat mengulas sejarah